Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java dasar ya dengan Visual Studio Code. Dan pada video kali ini kita akan coba pelajari percabangan pada Java ya. Nah, di mana di sini ada 4 bentuk percabangan pada Java yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah percabangan if, kemudian yang kedua percabangan if else, lalu yang ketiga percabangan if else if atau switch case ya. Kemudian yang terakhir adalah percabangan bersarang ya. Nah, kita masuk ke percabangan yang pertama yaitu percabangan if. Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan, artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Kita lihat gambar flowchart ini ya. Di sini ada pengujian. Di sini memiliki simbol pengujian. If kondisinya true, maka dia akan mengerjakan sesuatu. Jika tidak, maka dia akan kerjakan yang lainnya gitu ya. Nah, ini jadi satu kondisi aja. Jika kondisinya benar, maka dia akan melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian kita masuk ke percabangan if else ya. Di sini percabangan yang kedua ya, di mana percabangan if else memiliki pilihan alternatif atau kondisi salah ya, atau kondisinya yang salah. Misalnya di sini ada satu pengujian if hujan ya, maka kita akan bawa payung. Else, nah artinya di sini selain itu maka dia ngapain gitu ya. Nah, di sini ada keterangan codingan juga, if hujan maka kita akan dicetakkan bawa payung gitu ya. Di sini ada contoh lainnya. Nah, misalnya di sini if nilai lebih besar 70 maka jika dia true atau jika dia benar maka dia akan lulus. Kemudian jika tidak maka dia akan cetak gagal seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada percabangan ya. Selain menggunakan struktur seperti tadi ya, percabangan ini juga dapat menggunakan operator ternary. Contohnya kita sudah pelajari di video sebelumnya ya, di tentang operator. Ini operator ternary. Di sini saya sering menggunakan pengujian ini jika pengujiannya hanya membutuhkan if else ya. Jadi contohnya di sini, kamu suka aku ya. Di sini ada operator ternary. Jika iya atau jika true maka dia akan mencetak ya gitu ya. Nah, jadi jika keterangan atau jawabannya benar maka dia akan mencetak ya, jika tidak maka dia akan mencetak tidak, seperti itu ya. Jadi ini untuk jawaban yang salah dan ini untuk jawaban yang benar. Nah, di sini operator ternary itu ditandai dengan tanda tanya dan titik 2 seperti itu ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk pengujian if else. Lalu selanjutnya di sini ada percabangan if else if dan switch case ya. Nah, di sini ada keterangannya, jika percabangan if else hanya memiliki 2 pilihan saja, maka percabangan if else if memiliki lebih dari 2 pilihan. Nah, contohnya di sini ada pengujian grade ya. Jadi jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya adalah A. Jika, nah kemudian di bawahnya else if, nah jadi pengujiannya ada else if di bawahnya ya. Else if jika nilainya lebih besar sama dengan 80 maka dia akan mencetak grade B+. Selain itu jika ya, jadi jika tidak ya, di sini jika tidak langsung dia buat pengujian lagi. Selain itu jika nilai lebih besar sama dengan 70 maka, nah kalau lebih besar dari 70 maka dia akan mencetak B sampai dengan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini untuk percabangan if else if ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan switch juga ya. Jadi ini sama. Kemudian nah ini untuk switch, percabangan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if else if. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Formatnya juga berbeda tapi cara kerjanya sama ya. Jadi untuk switch seperti ini. Jadi switch kemudian variabel apa yang kita mau uji gitu ya. Nah, jadi case 1 maka dia akan kerjakan kode, lalu kode ini ya. Jadi dia akan mengerjakan sesuatu di dalamnya atau kondisinya lah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ditandai dengan switch, kemudian case pengujiannya, lalu break ya. Di sini ada break untuk pengujiannya ya, menghentikan pengujiannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah percabangan bersarang ya. Nah, percabangan bersarang merupakan percabangan dalam percabangan ya. Nah, di sini misalnya ada contoh kasus ya.
Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda punya kartu member? Jika jawabannya iya, maka di dalamnya ada pertanyaan lagi. Apakah belanjaan Anda lebih dari 500.000? Jika iya, maka mendapatkan diskon 50.000. Jika tidak, maka tidak mendapatkan diskon. Nah, jadi di sini ada pengujian di dalam pengujiannya, ada pertanyaan di dalam pertanyaan seperti itu. Nah, di sini juga ada ya pertanyaan selanjutnya. Apakah belanjaan Anda lebih dari 100.000? Jika iya, maka Anda mendapatkan diskon 15.000. Jika tidak, maka tidak mendapatkan diskon. Nah, di sini ada cabangnya lagi ya, yang tadi ya. Pertanyaannya, apakah Anda punya kartu member? Jika tidak, maka di sini dalamnya ada pengujian lagi gitu ya. Apakah belanjaan Anda lebih dari 100.000? Jika iya, maka mendapatkan diskon 10.000. Jika tidak, maka tidak mendapatkan diskon. Nah, ini kalau dari segi tulisan ya. Kemudian di sini ada flowchart ya. Nah, sistemnya sama ya, pengujiannya sama. Pertama diuji dulu kartunya. Jika kartunya ada atau kartu membernya ada, maka di sini ditanya lagi atau diuji lagi belanjanya lebih dari 100.000 enggak. Jika iya, maka dia mendapatkan diskon 15.000. Jika tidak, maka diuji apakah belanjanya lebih dari 500.000. Jika iya, maka dia akan mendapatkan potongan atau diskon 50.000 seperti itu ya. Nah, begini adalah pengujian dari percabangan bersarang ya. Jadi di sini ada pengujian di dalam pengujian ya. Jadi di sini ditandai dengan if di dalam if atau if di dalamnya ada pengujian misalnya switch seperti itu ya. Jadi percabangan bersarang ini bebas ya. Intinya di dalam percabangan itu ada percabangan lagi seperti itu ya. Nah, di sini ada sudah kita masuki 4 penjelasan singkat ya dari percabangan ini. Nah, kita akan langsung praktekkan. Silakan teman-teman buka teks editornya ya. Silakan teman-teman buka teks editornya. Sini saya sudah buka ya teks editor, di mana project kita adalah project tutorial ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum buat project, silakan dibuat dulu projectnya ya. Silakan dibuat dulu projectnya. Kemudian di sini kita sudah masuk ke di project ini ya. Ada video 5 dan video 6, di mana video 6 kemarin kita bahas tentang operator ya. Nah, di sini kita coba buat lagi satu folder di dalam folder SRC ini. Silakan teman-teman new folder. Misalnya di sini video 7 ya. Kita masuk ke video ke-7. Yang pertama kita buatkan file ya. Di dalam video 7 ini kita buatkan file misalnya if ya. if.java. Nah, jadi kita coba contoh yang pertama dulu gitu ya. Nah, jadi kalau kita enter setelah kita menuliskan if.java enter, maka dia akan otomatis kita dibuatkan package video 7, kemudian kita dibuatkan kelas if ya. Nah, lalu di sini kita tinggal tambahkan main. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save. Silakan teman-teman siapkan dulu foldernya di dalam folder SRC, atau kalau belum buat project silakan buat project dulu. Caranya sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi di sini kita tidak perlu buat project lagi, kita langsung aja tambahkan di dalam SRC ini ya. Kita mau bahas tentang apa? Seperti itu. Nah, di sini sudah kita masuk ke video 7 ya. Silakan teman-teman buat foldernya, lalu buatkan file 1 namanya if ya, if.java. Jangan lupa if-nya huruf i-nya huruf besar ya. Kalau sudah silakan tambahkan main seperti ini. Kita akan coba belajar membuat pengujian ya, dimana pengujian yang tadi di sini ada pengujian hadiah misalnya ya. Jika kondisi bernilai true, maka dia akan melakukan sesuatu seperti itu ya. Kita coba. Di sini kita akan membuatkan import ya. Kita akan import dulu. Kita import java.util.scanner ya. util.scanner seperti itu. Oke, kalau lalu di bawahnya kita buatkan variabel lah ya, kita deklarasikan variabel ini, membuat variabel belanja dan scanner ya. Nah, di sini kita buatkan int belanja sama dengan 0 ya. Jadi kita deklarasikan variabel belanja tipe datanya integer yang isinya atau nilainya adalah 0. Lalu di bawahnya kita buatkan untuk scanner ya, scanner. Lalu di sini kita isikan misalnya input sama dengan new scan, kemudian source-nya kita pilih sistem
system.in ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, yang selanjutnya adalah kita akan mengambil inputan ya, inputan seperti itu. Nah, di sini kita cetak dulu sysout, kemudian println-nya apa ya, atau kita nggak usah buat print ya. Jadi kita persis sampingnya kita bisa lakukan inputan. Misalnya total belanja gitu ya, total belanjaan berapa gitu ya. Nah, misalnya di sini rupiah. Kemudian di bawahnya kita buatkan begini, belanja sama dengan input. Apa yang diinputkan? Yang diinputkan adalah next in ya, karena kita menggunakan integer seperti itu. Nah, kalau sudah di bawahnya kita buatkan pengujian. Ini kita buatkan pengujian ya, pengujian apakah belanjaan di atas ya, di atas 100.000 misalnya gitu ya. Jadi if, pengujiannya if, apa yang diuji di sini? Yang diuji adalah belanja gitu ya. Nah, inputan belanja kita. If belanja lebih besar 100.000. Nah, hati-hati ya. Di sini kan kita pengujiannya integer ya. Jadi jangan sampai menggunakan titik begini ya. Jadi kita harus buatkan seperti ini. Kita jadikan satu aja nolnya, 100.000. Maka, nah maka itu ditandain dengan pembuka dan penutup kurung kurawal ya. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan belajar C, maka di sini sama ya, sama perlakuannya. Jadi pengujiannya kita tambahkan if, kemudian buka dan tutup kurung biasa, di dalamnya kondisinya ya, kondisinya apa, lalu di dalamnya di sini kita eksekusi perintahnya. Nah, jadi jika belanja lebih besar dari 100.000, maka kita akan eksekusi apa gitu ya. Maka misalnya di sini kita tampilkan output langsung lah ya. Misalnya di sini kita kasih keterangan, selamat Anda mendapatkan, misalnya ini kan lagi susah minyak goreng nih, minyak goreng misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita belanjanya di atas 100.000, maka kita mendapatkan minyak goreng gitu ya. Nah, lalu di bawahnya kalau misalnya ini kan kita cuma belajar if aja ya. Nah, belum bercabang ya. Nah, di sini kita langsung inputkan aja output ya, sysout, kemudian di sini misalnya terima kasih, terima kasih, seperti itu ya. Kalau sudah, silakan kita save, kemudian kita coba jalankan ya. Kita coba run, apa yang terjadi. Nah, ini kita besarkan dulu ya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk input total belanja. Misalnya kita inputnya 50.000, enter. Nah, di sini outputnya adalah terima kasih aja. Kenapa terima kasih aja? Kenapa tidak mendapatkan hadiah gitu ya? Karena belanjaan kita cuma 50.000. Bagaimana kalau kita inputnya itu 100.000 ya? Misalnya total belanjaan 150.000 ya. Jadi kalau kita enter, maka di sini ada keterangan, selamat Anda mendapatkan minyak goreng gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan minyak goreng. Ya, kenapa kita dapatkan minyak goreng? Karena kita belanjaannya di atas 100.000 seperti itu ya. Nah, terus kalau kita inputnya 100.000 bagaimana? Apakah dapat atau tidak? Kalau kita enter, maka kita tidak akan dapat karena pengujian kita di sini lebih besar 100.000, bukan lebih besar sama dengan. Kecuali kalau kita tambahkan di sini sama dengan, maka kita akan mendapatkan hadiah ya. Di sini kita coba input lagi 100.000, enter. Nah, maka di sini kita akan kita belum save ya. Kita coba CLS dulu. Ini CLS dulu. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini kita input hati-hati ya. Inputan kita di terminal bukan di kodenya. 100.000,
enter. Nah, di sini kita selamat Anda mendapatkan minyak goreng ya, karena belanjaan kita lebih besar sama dengan 100.000 gitu ya. Nah, jadi inilah fungsi dari kita belajar operator sebelumnya ya. Nah, jadi kita di sini ada lebih besar sama dengan gitu. Kemudian kita juga sudah belajar variabel dan tipe data gitu ya. Nah, jadi ini silakan teman-teman sesuaikan. Oke, kalau sudah kita akan coba duplikat aja lah ya. Ini kita duplikat aja, ini kita copy paste. Kemudian kita ganti namanya menjadi if else. Nah, kita gabung aja ya, if else. Kalau sudah enter. Nah, nanti di sini jangan lupa kita ubah kelasnya if else. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah di sini kita mau ngapain ya? Nah, di mana di sini di slide kita ada buat pengujian ya. Nah, jika nilainya di atas 70, maka dia akan lulus. Kalau tidak, maka dia akan cetak gagal. Nah, kita akan coba buat yang ini ya. Silakan teman-teman siapkan dulu filenya. Lalu di sini kita buat seperti ini. Nah, di sini kita sudah tidak butuh variabel belanja ya. Di sini kita butuhnya nilai. Kemudian kita juga butuh string, misalnya nama ya. String lalu variabel nama, kita deklarasikan variabel nama, tipe datanya string ya. Kemudian untuk scanner tetap ya. Lalu di sini kita buatkan ini, kita hapus saja seperti ini ya. Nah, kita buatkan begini aja. Ini kita hapus juga. Nah, jadi kita buat dia agak bersih lah ya. Lalu di sini kita siapkan untuk ambil inputan ya. Di sini kita buat begini, sysout. Kemudian kita pakai print aja ya. Di sini kita suruh inputkan nama. Kemudian di sini kita lakukan pengambilan variabel ya, pengambilan nilai, lalu kita isi ke dalam variabel. Nama sama dengan input, kemudian dot next apa. Nah, karena ini string maka kita menggunakan next line ya. Kemudian di bawahnya kita langsung ambil lagi sysout ya, sysout. Kemudian kita input nilai ya. Lalu kita tampung ke dalam variabel input, bukan input tapi nilai, sama dengan input dot next apa nih, next in, karena tipe data kita adalah integer gitu ya. Lalu di bawahnya kita akan cek apakah lulus ya, apakah lulus atau tidak. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita buatkan pengujiannya gini. If nilai lebih besar sama dengan 70, maka dia akan mencetak apa? Maka dia akan mencetak, kita tampilkan langsung ke sysout, maka dia akan mencetak selamat. Kita ambilkan namanya tadi ya, kita kan ada buat nama, langsung aja kita cetak nama, selamat, nama, kemudian Anda lulus misalnya gitu ya. Oke, hati-hati ya, ini tanpa spasi, kita tambahkan spasi ya. Kemudian ini kita tutup ya, jangan lupa tutup seperti ini. Nah, jadi dia modelnya gini. Nah, gitu ya. Lalu kalau sudah, nah jika nilainya di atas sama dengan 70, lebih besar sama dengan 70, maka dia akan mencetak lulus ya gitu. Selain itu, nah berarti pengujiannya ini aja kan, if else ya. Jadi ada dua aja pengujinya, apakah dia lulus atau tidak gitu ya. Nah, ini kita copy aja, kemudian paste, lalu di sini kita ucapkan maaf gitu ya, maaf, lalu namanya siapa, Anda gagal gitu ya. Kalau sudah kita coba jalankan ya, di sini kita CLS dulu di terminalnya ya, di terminalnya kita CLS dulu, kemudian kita coba jalankan ya, kita coba jalankan lagi. Jangan lupa di save ya.
Oke, kita coba jalankan. Nah, namanya siapa? Misalnya ngoding pintar. Kemudian nilainya berapa? Nilainya misalnya 85. Kalau saya enter, maka dia akan mencetak selamat ngoding pintar Anda lulus gitu ya. Nah, dari mana dia bisa tahu selamat ngoding pintar gitu ya? Karena di sini kita panggil ya, kita tarik nama yang diinputkan ke dalam sini gitu ya. Nah, selamat ngoding pintar Anda lulus gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini kita bersihkan dulu, lalu kita jalankan lagi. Kemudian kita inputkan nilainya. Misalnya namanya Muhammad ya, Muhammad Uwais gitu ya. Nilainya berapa? Nilainya Uwais 65 misalnya. Kalau kita enter, maka dia akan mencetak maaf Muhammad Uwais Anda gagal. Kenapa dia gagal? Karena nilainya di bawah dari 70 seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah contoh untuk pengujian if else ya. Jadi ada dua kondisi. Apakah kondisi pertamanya terpenuhi atau kondisi yang kedua gitu ya. Jadi ada dua kondisi. Kondisi betul dan kondisi tidak ya. Jadi ini kan pengujiannya if nilai lebih besar sama dengan 70. Jika benar, jika sama atau jika syarat memenuhi, maka dia akan mencetak selamat Anda lulus. Jika tidak, maka Anda gagal gitu ya. Nah, jadi ini pengujian untuk if else ya. Kita akan coba lanjutkan untuk if else if ya. Atau kita coba inilah dulu ya. Tadi kan di sini kalau tidak salah di if else ini ada operator ternary ya. Nah, ini kan operator ternary, kita coba dulu ya. Nah, bagaimana untuk pengujiannya yang ini ya? Kita ambil yang ini aja. Nah, pengujiannya gini. Dia akan misalnya di sini kita buatkan aja kita tambahkan variabel lah ya. Kita tambahkan variabel misalnya string kemudian di sini cetak misalnya. Kita coba tambahkan cetak. Nah, kemudian di bawah sini kita akan buat gini. Cetak sama dengan, nah biasanya saya siapkan pembuka dan penutup kurung. Sebenarnya ini tidak masalah ya. Tapi saya selalu buat seperti ini. Di sini kita uji nilai lebih besar sama dengan 70, maka, nah di sini ya. Nah di sini maka itu ditandai dengan tanda tanya ya. Maka dia akan mencetak apa? Misalnya dia akan cetaknya selamat. Kita akan cetak yang sama ya. Atau ini kita copy paste boleh lah nih. Ini kita copy paste ya. Ini kita copy, kemudian ini kita paste, kemudian else. Nah else itu ditandai dengan ini ya, dengan titik 2 ya. Kemudian else itu kita cetak yang ini. Nah, titik koma, jangan lupa penutupnya yang ini ya. Jadi jangan lupa penutupnya yang ini. Nah, ini tidak ada penutup ya di sini ya. Nah, jadi dia kondisinya begini. Nah, jadi ini ternary ya. Jadi kita cetak, kita siapkan dulu variabel cetak. Ini sebenarnya mau langsung sysout juga bisa, cuma kepanjangan ya ininya, codingannya. Jadi kita buat aja begini, cetak sama dengan nilai pengujiannya ini. Nilai lebih besar sama dengan 70, maka nah makanya itu ditandai dengan tanda tanya ini ya. Maka dia akan mencetak selamat. Else, nah selain itu, nah ditandai dengan titik 2 ya. Maaf, Anda gagal misalnya gitu. Lalu jangan lupa tutup dengan penutup kurung biasa ini ya. Nah, lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tinggal sysout ya. Sysout, kemudian di sini kita panggil variabel cetak. Nah, jadi lebih inilah ya, lebih gampang lah ya. Nah, ini gimana? Ini kita misalnya kita nonaktifkan dulu ya. Kalau sudah, kita coba di sini kita cls dulu. Lalu kita coba jalankan ya. Jangan lupa di save, jalankan. Misalnya di sini kita jalankan. Kemudian di sini nama, misalnya Muhammad Hafid gitu ya. Nilainya misalnya 100. Enter. Nah, maka selamat Muhammad Hafid, Anda lulus gitu ya. Nah, jadi lebih ringkas ya, lebih ringkas. Cukup satu baris. Nah, cukup satu baris begini kita sudah dapat pengujian gitu ya. Kita sudah bisa kerjakan pengujiannya. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi sangat mudah sekali untuk mengerjakannya. Nah, jadi seperti itu ya.
untuk if else ya. Jadi if else ini gampang sekali, kita hanya butuh dua kondisi gitu ya, kondisi pertama dan kondisi yang kedua.